Kehidupan selebritis Indonesia sekarang di zamannya digital semakin menurun. Bisa jadi kalah dengan influencer, dan bisa jadi juga kalah dengan aktivitas yang terjadi di negara ini. Ada di media sosial yang disajikan, tidak ada bedanya antara sinetron, antara drama Cina. Bahkan sekarang drama Cina sudah ada orang Indonesia yang memakai drama Cina dengan drama negara ini. Banyak akrobatik yang terjadi di negara ini. Seolah-olah politik itu menjadi sederhana, menjadi bait-bait sinetron yang mudah dimengerti oleh masyarakat, mudah diterjemahkan oleh masyarakat. Salah satu contoh dari zamannya anaknya Presiden Jokowi dicalonkan menjadi wakil presiden, sampai sekarang pembahasan Jokowi tidak selesai-selesai. Ada saja yang dibahasnya, ada saja kasuistik barunya. Jika memang di zaman Pak Jokowi banyak kebijakan-kebijakan yang tentu merugikan masyarakat dan mengakibatkan kasus-kasus korupsi, dari mulai amnesti dan abolisi, Tom Lembong dengan Hasto, sampai para pejabat menteri yang sekarang tersandung korupsi, semua bersandarkan namanya pada Jokowi. Bahkan juga dramatik terkait tentang ijazah palsu yang memang hari ini kita saksikan bersama. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, kloningan Jokowi, Jokowi palsu, Jokowi yang bukan Jokowi. Apakah Pak Jokowi memang kurang baik dalam kepemimpinan selama 10 tahun? Ataukah memang setiap orang yang sudah tidak berkuasa, ya maka konsekuensinya adalah kelemahan-kelemahannya itu diungkap karena dia sudah tidak berkuasa lagi. Tapi ketika Pak Jokowi dipanggil, dan bahkan kalau misalkan Pak Jokowi dihukum, saya berpikir bagaimana harga diri bangsa ini? Memangkah apa yang menjadi sajian ini bisa dijadikan sebagai hobi baru? Masyarakat Indonesia hobi baru menonton sinetron negara ini, menonton akrobatik negara ini. Bahkan beberapa kasus hukum berdasarkan viralitas, maka ini perhatian khusus juga bagi pemerintah. Apakah pemerintah menganggap bahwa ketika hal yang sudah viral itu mesti cepat untuk dilaksanakan? Dan dari mulai MBG, bahwa anggaran yang begitu banyaknya, ada respon masyarakat terkait tentang bagaimana upah guru honorer. Ada juga yang memang dipertunjukkan di negara ini tancap gasnya KPK. Banyak kasuistik yang tangkap tangan, dari mulai gubernur sampai bupati dan wali kota. Pernah ada wacana terkait tentang perampasan aset. Bagaimana tindak lanjut perampasan aset? Penanganannya dimaksimalkan, tapi undang-undang perampasan aset kenapa sampai sekarang tidak dilanjutkan? Sampai saya berpikir untuk memberikan efek jera, undang-undang perampasan aset segera untuk disahkan. Ternyata orang yang berkorupsi itu, mereka sangat sekali tidak punya rasa takut. Maka apakah sudah pentingkah undang-undang perampasan aset ini segera disahkan? Tapi kenapa ya undang-undang perampasan aset ini kok sampai sekarang nggak ada kabarnya? Apakah memang terlalu banyak oknum ya di negara ini? Ataukah memang yang berkuasa sebagian banyak kenal dengan oknum yang memang susah untuk diungkapkan? Kenapa sekarang saya punya hobi baru untuk apa sih yang terjadi di negara ini? Kalau saya melihat dan saya pahami yang dipertontonkan di media sosial, yang akhirnya saya secara pribadi pun juga mengikuti perkembangan negara ini, semua hal. Jadi berdasarkan hal itu, maka saya melihat kasus ini episode A, kasus ini episode B, kasus ini episode C. Jadi setiap yang dipertunjukkan di media sosial mengabarkan tentang negara ini seperti kita menonton sinetron yang berepisode-episode. Ku sudah mencoba